Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalam kesempatan ini saya Imam Qari akan mempresentasikan materi tentang ruang lingkup usul at-tarbiyah, dan materi ini ditulis oleh yang terhormat Bapak Malik Sofi, FITK YIN Syekh Nurjati Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang akan saya sampaikan mengenai pengertian usul at-tarbiyah atau usul at-tarbiyah. Kata usul itu berarti landasan, kemudian dasar, pokok. Sedangkan at-tarbiyah berarti pendidikan Islam, ya. Oleh karena itu, usul at-tarbiyah merupakan landasan atau dasar pendidikan Islam yang menjadi dasar kependidikan Islam. Artinya bahwa yang dimaksud dengan usul at-tarbiyah, materi tentang usul at-tarbiyah itu berarti dasar-dasar atau landasan-landasan yang menjadi dasar kependidikan dalam Islam yang dijadikan sebagai rujukan dalam kependidikan atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dalam Islam. Kemudian berikutnya ini tentang dalil. Dalil at-tarbiyah itu sendiri sebetulnya banyak sekali, baik dari Al-Quran ataupun hadis. Di antaranya sebagaimana dikutip dalam dalam Quran surah Al-Imran ayat 79 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Yang artinya tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Artinya bahwa di sini yang berarti at-tarbiyah tadi itu adalah rabbaniyin. Jadi mengajarkan, ya, mengajar atau mendidik di sini. Kemudian dalil yang kedua, Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Di sini yang mengindikasikan makna at-tarbiyah adalah misalnya di sini alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar dengan perantara kalam atau pena di sini, ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajar manusia apa-apa yang dia tidak diketahui. Jadi di dua ayat ini yang sebetulnya mengindikasikan tentang at-tarbiyah atau mengajar dan atau mendidik secara spesifik. Kemudian dalil yang ketiga, hadis riwayat Al-Hakim yang bunyinya, ma nahala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasanin. Artinya, tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Dalam hadis ini yang bermakna at-tarbiyah, yang indikasinya makna tarbiyah adalah min adabin hasan, yaitu di sini adab atau pendidikan yang baik, akhlak dan seterusnya. Kemudian berikutnya dalil yang keempat, hadis riwayat Bukhari yang bunyinya, kunu rabbaniyina hulama'a fuqaha'a ulama'a wa yuqalu ar-rabbaniyyu alladhi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibari. Yang artinya
jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Ya, dalam hadis ini saya kira kata yang senada dengan kata at-tarbiyah adalah Rabbani. Yang hadis ini menyebutkan bahwa yang disebut pendidik itulah orang yang mengajar manusia atau mendidik manusia dari yang sedikit kemudian menjadi banyak. Jadi sedikit-sedikit dulu baru kemudian tambah banyak dan seterusnya. Dari beberapa pengertian ini menunjukkan bahwa makna at-tarbiyah itu sebetulnya tidak hanya bermakna mengajar, tapi juga bermakna mendidik. Yang artinya bahwa mendidik itu bukan hanya transfer ilmu, bukan hanya transfer knowledge, pengetahuan saja, tetapi juga yang dididik atau yang diajari adalah afektif dan psikomotoriknya.